Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Politik Pemerintahan Asia Tenggara. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik Gender, Feminism, and Tourism in Southeast Asia. Video kali ini merupakan pertemuan ke-11 untuk mata kuliah PPAT. Secara garis besar, video akan memaparkan 3 poin penting. Yang pertama berkaitan dengan isu pariwisata di dalam konteks hubungan internasional. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara mengenai fenomena pariwisata spesifik di kawasan Asia Tenggara. Dan terakhir, kita akan mencoba melihat seperti apa pandangan dari feminis ketika berbicara mengenai isu-isu pariwisata. Di bagian pertama ini kita akan melihat bagaimana kaitan antara studi hubungan internasional dengan pariwisata. Pada dasarnya, studi hubungan internasional merupakan sebuah kajian ilmu yang multidisiplin. Artinya, terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu. Hal ini berdampak kepada cukup luasnya objek cakupan di dalam studi hubungan internasional. Dan pariwisata merupakan salah satu objek kajian di dalam HI. Dan kenapa pariwisata menjadi bagian penting dari HI? Karena pada dasarnya ketika berbicara pariwisata, khususnya pariwisata internasional, itu melibatkan aktivitas atau interaksi yang terjadi secara lintas batas negara. Jadi sebagai contoh, wisatawan dari negara A berkunjung kepada negara B, dan terjadilah interaksi antara keduanya. Yang ini merupakan salah satu dari bentuk hubungan internasional. Dan kemudian di sini juga dipaparkan oleh Al-Saadi melalui tulisannya di tahun 2014, bagaimana dia berargumen bahwa pariwisata tidak hanya sekedar mendekatkan satu negara dengan negara lain, tetapi interaksi ini juga berpengaruh kepada aspek-aspek lainnya, seperti aspek kebudayaan, peradaban, dan tentu jelas sekali berimplikasi positif kepada sektor ekonomi. Selain itu, aktivitas pariwisata ini juga membantu untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di antara negara-negara yang terlibat di dalam aktivitas pariwisata. Jadi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya aktivitas pariwisata itu memberikan dampak yang sangat signifikan sekali di dalam dunia hubungan internasional. Kemudian kita lihat di sini bagaimana kondisi pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya, pariwisata di Asia Tenggara merupakan sesuatu yang cukup signifikan, khususnya di dalam bidang ekonomi. Kita lihat di sini bagaimana 12,6% aktivitas ekonomi di Asia Tenggara itu berhubungan erat dengan industri pariwisata. Selain itu juga aktivitas pariwisata ini melibatkan lebih kurang 38,1 juta masyarakat Asia Tenggara. Dan data statistik ini menggambarkan bagaimana sebenarnya aktivitas pariwisata ini memiliki peranan yang besar di dalam perekonomian di kawasan. Nah, meskipun secara ekonomi dampak dari pariwisata ini sangat positif untuk kawasan Asia Tenggara, tetapi beberapa akademisi memandang bahwa sebenarnya ada terjadi ketimpangan di sini, ketidakseimbangan perkembangan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Ketimpangan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di tingkatan kawasan, tetapi juga di domestik masing-masing negara. Kita lihat di sini contohnya ketika berbicara ketidakseimbangan di tingkat kawasan, bahwa hanya ada 2 negara, Thailand dan Malaysia, yang memiliki cukup banyak gitu, pengunjung internasional yang masuk ke wilayah negara mereka. Ketika kita coba melihat data secara keseluruhan, 2 negara inilah yang lebih dominan karena secara statistik hampir lebih bahkan ya separuh dari kunjungan internasional itu masuk ke negara mereka. Jadi cukup signifikan ketimpangan jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga sebenarnya menawarkan objek-objek pariwisata seperti itu. Nah, jadi contoh Thailand dan Malaysia tadi merupakan bentuk ketimpangan yang terjadi di tataran regional.
Sedangkan di tingkatan domestik, kita lihat juga ketimpangan juga terjadi, seperti halnya di Indonesia dan Kamboja, yang mana perkembangan pariwisata, khususnya untuk pariwisata internasional, itu lebih terkonsentrasi hanya ke beberapa daerah saja. Misalkan di Indonesia lebih terfokus pada Bali, dan di Kamboja hanya berfokus pada di daerah Angkor Wat atau di ibu kotanya di Phnom Penh. Kondisi ini juga berimplikasi kepada perkembangan ekonomi. Ketika pariwisata hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja, wilayah-wilayah lain yang tidak mempunyai cukup banyak kunjungan wisatawan asing itu akan memiliki keuntungan dari aktivitas pariwisata yang cukup rendah ketika kita coba bandingkan dengan wilayah-wilayah yang memiliki kunjungan wisatawan internasional yang cukup banyak seperti itu. Nah, jadi seperti inilah lebih kurang ilustrasi ketimpangan perkembangan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian kita lihat juga kondisi sekarang ini yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, krisis COVID-19 ini berdampak sangat besar sekali, khususnya di dalam industri pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Kita lihat di sini bagaimana di bulan Maret saja tahun ini, kunjungan wisatawan internasional ke wilayah Asia Tenggara itu sudah menurun hingga mencapai 64%. Tentu sesuatu yang sangat berdampak masif terhadap perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Nah, setelah tadi memahami bagaimana kaitan antara pariwisata dengan HI dan juga pariwisata di dalam wilayah Asia Tenggara, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana sebenarnya teori dari feminis untuk memahami isu-isu pariwisata. Nah, sebelum spesifik kita melihat isu pariwisata, kita coba pahami dulu bagaimana gerakan feminis di dalam studi hubungan internasional. Nah, kemunculan teori feminis yang dipelopori oleh gerakan feminis pada dasarnya merupakan satu dari sekian banyak teori-teori yang ada di dalam studi hubungan internasional. Gerakan feminis ini mencoba menawarkan sesuatu yang baru di dalam kajian hubungan internasional, yang pada intinya mereka mencoba untuk memberikan pandangan mengenai global politics atau mengenai dunia internasional dengan mencoba melihatnya dari lensa pengalaman-pengalaman yang dihadapi wanita. Hal ini berdasarkan dari pandangan kelompok feminis yang menganggap bahwa teori-teori yang ada di HI, khususnya grand theory seperti realis misalkan, tidak terlalu mempertimbangkan isu-isu yang dihadapi wanita. Oleh karena itu, mereka berpendapat sudah seharusnya ada semacam teori atau konsep yang bisa menawarkan pandangan alternatif mengenai HI. Dan kalau kita tinjau dari segi historis, kemunculan gerakan feminis di hubungan internasional ini dapat dibagi ke dalam dua generasi. Di generasi pertama, para feminis ini lebih berfokus kepada rekonstruksi dari teori-teori yang ada di HI. Jadi mereka lebih berkutat kepada pembicaraan reformulasi teori yang diharapkan bisa memberikan pandangan baru di dalam hubungan internasional. Nah, sedangkan di generasi kedua feminis dalam HI, mereka mencoba lebih berfokus kepada evaluasi secara empiris. Jadi pandangan mereka lebih spesifik kepada studi kasus, lebih kepada hal-hal yang nyata yang terjadi di sekitar mereka, dan mereka mencoba mengaplikasikan teori tersebut untuk memahami fenomena yang terjadi di tingkatan internasional. Nah, kemudian berbicara mengenai feminis dan hubungan internasional tentu erat kaitannya dengan masalah isu gender. Gender ini merupakan salah satu komponen analisis yang digunakan oleh para feminis di dalam hubungan internasional. Dan bagi para feminis, gender ini dapat dimaknai sebagai sebuah karakteristik yang dikonstruksi secara sosial. Jadi karakteristik inilah yang diharapkan, misalkan seperti pria harus memiliki karakter seperti ini, wanita harus karakternya seperti ini, dan kondisi inilah yang menurut para kelompok feminis mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Jadi mereka pun mencoba melihat isu-isu hubungan internasional dari perspektif gender. Nah, kemudian kita masuk lebih spesifik lagi berbicara mengenai feminis
dalam pemahaman isu-isu pariwisata. Nah, di salah satu tulisannya Pritchard, dia memaparkan bahwa setidaknya ada 5 komponen penting yang bisa digunakan oleh peneliti ketika ingin memahami pariwisata dalam kacamata feminis. Di poin yang pertama, dia memaparkan topik yang bisa dibahas adalah bisa berkaitan dengan masalah research and education. Maksud research dan education ini adalah berkaitan dengan pembahasan mengenai pariwisata di kalangan akademisi. Jadi kelompok feminis memiliki pandangan bahwa di dalam dunia akademisi masih sangat sedikit sekali wanita yang mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai dunia pariwisata. Menurut mereka, para wanita ini masih cukup terpinggirkan ketika berbicara mengenai pariwisata dalam perspektif akademik. Sehingga kelompok feminis beranggapan sudah seharusnya sekarang ini para wanita tersebut diberikan kesempatan yang lebih agar mereka bisa memberikan warna baru di dalam dunia akademik yang berbicara mengenai pariwisata. Nah, kemudian di poin kedua mengenai employment and empowerment, ini berkaitan dengan adanya perbedaan upah atau gaji yang cukup signifikan antara pekerja pria dan pekerja wanita pada industri pariwisata. Nah, dari beberapa data yang disampaikan oleh kelompok feminis, menyampaikan bahwa cukup signifikan perbedaan ini, yang mana menempatkan wanita sebagai pekerja yang mendapatkan upah yang cukup rendah ketika dibandingkan dengan pria yang sama-sama juga bekerja di industri pariwisata. Dan empowerment ini berkaitan dengan bagaimana menurut feminis aktivitas pariwisata itu dapat memberikan suatu dampak positif untuk wanita itu sendiri, baik dari segi ekonomi maupun posisi mereka di dalam status sosial. Nah, sedangkan di poin 3, 4, dan 5 ini merupakan sesuatu hal yang saling berkaitan. Jadi menurut Pritchard, salah satu komponen yang bisa dibahas adalah berkaitan dengan sex tourism. Yang kita tahu, sex tourism ini pada intinya adalah menawarkan aktivitas seksual seperti prostitusi sebagai objek pariwisata. Yang ini sesuatu yang cukup lazim sekali ditemukan di beberapa wilayah di dunia, dan salah satunya juga terjadi di wilayah Asia Tenggara. Dan ini tentu sesuatu yang sangat disayangkan karena sangat banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap wanita, bahkan anak-anak yang sering menjadi objek untuk aktivitas sex tourism ini. Dan kemudian di poin keempat, sexualized tourism environments, ini merupakan suatu keadaan di mana pariwisata itu dibangun dengan menjadikan wanita sebagai objek penarik wisatawan. Nah, jadi wanita di sini dieksploitasi, diharapkan mereka dapat menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional ke daerah tersebut. Yang lagi-lagi wanita di sini juga menjadi korban. Sedangkan yang di poin terakhir mengenai sexual harassment adalah kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi pada industri pariwisata, yang memang secara statistik ini lebih sering terjadi terhadap para wanita yang bekerja di industri pariwisata. Ketika kita coba bandingkan antara pekerja wanita dan pekerja pria, lebih dominan yang menjadi korban adalah para pekerja wanita. Dan ini merupakan salah satu bentuk kajian empiris dari pariwisata dari perspektif feminis. Merupakan salah satu tulisan yang terbit di tahun 1995, mencoba memahami mengenai pariwisata di salah satu wilayah Indonesia, yaitu di daerah Pangandaran, dari sudut pandang feminis. Nah, jadi salah satu temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Pangandaran tersebut memiliki dampak yang cukup positif terhadap para kaum wanita di sana. Yang pertama, secara ekonomi, para wanita mendapatkan penghasilan yang lebih baik, sehingga ini juga memperkuat kontrol mereka, sehingga mereka tidak memiliki ketergantungan yang tinggi lagi kepada orang lain karena sudah menjadi lebih mandiri. Nah, kemudian dampak positif yang kedua, ini juga menambah gender role atau peranan dari wanita tersebut.
yang pada sebelum berkembangnya pariwisata di daerah Pangandaran ini, wanita pada umumnya hanya berkutat dengan urusan keluarga. Nah, ketika mulai semakin meningkatnya perkembangan industri pariwisata di sini, ini berakibat kepada bertambahnya peranan wanita yang sebelumnya hanya berhubungan dengan keluarga mereka sendiri, tetapi sekarang mereka juga dilibatkan di dalam aktivitas yang lebih besar, yaitu menjadi bagian penting dari industri pariwisata di daerah Pangandaran. Nah, untuk kesimpulan saya kembalikan lagi kepada teman-teman bagaimana Anda memaknai mengenai posisi dari pandangan feminis di dalam memahami isu-isu pariwisata di dalam konteks hubungan internasional. Baik, kalau begitu sekian video untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.